Oke, jadi di video kali ini kita bakal kasih tahu ke teman-teman semua 3 hal positif menurut kita dari punya tato gitu ya. Ada ternyata hal positifnya. Ada hal positifnya. Iya, kita juga baru tahu. Baru tahu tadi. Iya. Ternyata ada gitu. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh, seperti biasa, gua Roni, gue Biring. welcome to Jailos. Oke, kenapa kita tiba-tiba mau ngomongin ini? Karena tato gue semakin banyak. Iya ya, lu dalam waktu dekat lu barusan nambah tato 2 ya, dalam waktu yang berdekatan ya, jaraknya lumayan dekat ya. Jaraknya lumayan dekat, gue nambah tato lagi. Terus, kita mencoba berpikir ini pembenaran apa bukan sih? Nggak tahu juga sih. Tapi intinya kita lihat kayaknya sebenarnya punya tato tuh ada hal positifnya juga. Iya, dan negatif. Kita juga udah lama nggak ngomongin soal tato. Dulu tuh itu adalah video kedua ya. Video kedua di channel ini kita sempat ngomongin tato. Waktu itu yang kita bahas adalah perlu meaning atau enggak punya tato. Benar. Ya. Terus habis itu kayaknya ada orang yang komen, terus kayaknya nggak gitu banyak yang ngulik soal hal-hal yang personal kayak gitu. Ya. Nah sekarang kita coba berhubung Biring baru nambah 2 tato, jadi gue kepikiran oke, kita bahas something mengenai tato lagi. Ngobrolin tato lagi. Oke, jadi 3 hal positif menurut kita dari punya tato gitu ya. Oke, gue dulu ya. Boleh lah. Yang pertama ya, sudah pasti ini ya, itu lu jadi keren bos. Iya kan? Itu sangat apa ya, subjektif nggak sih? Keren enggaknya itu kan penilaian orang ya sebenarnya. Tapi iya. Untuk kami yang mengkoleksi tato sih, menurut kami punya tato keren sih. Iya. Dan kalau menurut gua komentar general publik, selain daripada mungkin nanti kita bahas soal stigma-stigmanya ya, tapi biasanya ngomongnya kayak keren ya tatonya gitu. Biasanya gitu sih. Kalau kebetulan tato lu bagus. Oh iya. Gitu. Jadi keren itu adalah menurut kita salah satu sisi positif dari punya tato gitu. Makanya kalau udah punya tato sebisa mungkin ya jangan ditutupin lah ya. Betul, kasih lihat aja apalagi kalau tato lu bagus. Dan kalau tato nggak boleh tanggung-tanggung ya, harus tato yang bagus. Betul. Oke. Yang kedua. Hal kedua menurut kami, sisi positif dari punya tato adalah ini bisa jadi conversation starter. Betul sekali. Gitu, karena contoh nih misalnya, gue waktu itu pernah lagi masuk ke dalam sebuah lift di satu perkantoran gitu. Terus kebetulan gue lagi pakai kemeja tapi gue gulung gini lengannya, jadi kelihatan sedikit lah tatonya. Nah itu ada orang yang nanya, Mas itu tatonya beneran tuh kayak gitu? Karena kebetulan yang di tangan kanan gue ini kan warnanya agak-agak apa ya, agak-agak bright lah ya, cerah gitu. Jadi mungkin orang ngira stiker kali ya, gue nggak tahu juga sih. Iya. Tapi gue juga sering dapat pertanyaan seperti itu. Itu tatonya permanen. Iya, permanen. Itu beneran apa enggak? Beneran apa enggak? Itu tuh sering. Jadi memang conversation starter ini bener sih. Jadi kadang-kadang memang ini bisa menjadi suatu apa ya, kayak pencair suasana atau supaya bisa ngobrol gitu. Karena memang apalagi untuk orang-orang yang tidak punya tato ya. Iya, mereka pengen tahu juga sih sebenarnya mungkin sudut pandang lain dari orang-orang yang bertato kayak kita gitu. Iya. Mungkin dia pengen punya pandangan lain, dia belum pernah tahu rasanya ada tato gimana kayak gitu kan. Iya. Jadi memang sisi positif kedua itu adalah bisa menjadi conversation starter gitu ya. Bisa buat bahan obrolan. Memulai bahan obrolan. Yes. Nah, yang ketiga itu tuh adalah diferensiasi diri atau kita tuh jadi punya sesuatu yang unik gitu ya. Iya. Karena sebenarnya kalau gue pernah pelajarin kayak baca artikel tentang sejarah tato gitu ya, itu tuh bahkan dari zaman manusia purba aja, mereka udah mencoba untuk mendiferensiasikan diri mereka dari manusia purba yang lain gitu. Dengan cara ini? Dengan cara nandain badannya. Nah, jadi memang ada tato primitif gitu. Dan memang di beberapa suku bangsa di dunia ini pun, termasuk beberapa suku bangsa di Indonesia tentunya ya, itu memang tato kan benar-benar menjadi identitas sukunya mereka. Betul. Punya tato tuh jadi identitas suku, menunjukkan mereka sudah masuk ke jenjang umur dewasa, kayak gitu-gitu. Iya, benar. Jadi
ya itu bisa jadi identitas gitu, Iya. pembeda atau diferensiasi yang bikin kita ya nggak jadi apa ya, nggak jadi mainstream aja gitu, kata-kata aja, nggak jadi manusia generik, nggak jadi manusia generik gitu. Jadi itu yang ketiga sih menurut kita, sisi positifnya, diferensiasi diri gitu ya. ya. Diferensiasi diri karena kita kan basically yang namanya manusia ya, lahirnya kan sama lah bentuknya. Kita betul. Spesies manusia itu apa sih, Homo sapien ya? Kayaknya iya deh. iya Homo sapien. Bener. Homo sapien kan, jadi kalau gimana? Bu dosen Homo sapien bukan? Ya intinya supaya kita di antara sesama spesies yang kebetulan bentuknya mirip gitu mungkin ya, jadi supaya ada pembedanya gitu. Iya, jadi 3 halnya itu direkap dari yang pertama tadi, tato itu bikin kita keren ya, bikin kita keren. Yang kedua, dia bisa menjadi conversation starter. Ya betul. Ya. Jadi untuk ada ini ya, kelebihannya dari sisi sosial lah, bisa bersosialisasi. membantu sosialisasi. Iya, dan ini sebenarnya poin kedua ini juga bisa jadi pedang bermata dua nih secara sosial nih. Mungkin nanti di video lain kita bahas mungkin kekurangan atau sisi negatif daripada memiliki tato gitu. Dan yang ketiga adalah sebagai diferensiasi diri kita sendiri gitu. Nah, satu lagi nih tambahan nih, bonus nih di luar tiga itu ya. Menurut kita, dengan memiliki tato itu tuh kita sebagai as a human being ya, sebagai manusia tuh kita tuh belajar untuk tidak ngejudge orang berdasarkan penampilannya. Penampilan luarnya. Iya, benar banget. Jadi gitu, karena yang tadi ya sempat disinggung sedikit sama Roni bahwa punya tato itu kadang-kadang menimbulkan stigma negatif. Iya, betul. Gitu. Padahal kita nih sebagai pengkoleksi tato gitu, kita ngelihat bahwa sebenarnya semakin banyak tatonya tuh nggak tentu mengubah kita jadi orang lain kok. Kita tetap kita gitu. Iya. Mau ada tato nggak ada tato, ya yang namanya Roni ya begini, yang namanya Biring ya begini gitu. Iya. Itu nggak ngubah kita, dan jangan sampai kita pengen ngasih tahu teman-teman juga bahwa orang itu nggak bisa dijudge cuma dari penampilan luarnya aja, dari tatonya doang. Nggak terus karena tadinya gua nggak ada tato terus sekarang tatonya banyak terus gue jadi penjahat, jadi residivis gitu. Nggak kayak gitu juga. Iya. Dan itu bukan cuma dari tato sih, itu dari semua sisi ya. Maksudnya gimana kita menjudge orang dari penampilannya itu something yang bener-bener salah sih gitu. Bener. Bukan cuma dari tato ya. Bener. In a general way. Bener. Secara normatif tuh memang ngejudge orang dari tampilan luar itu emang nggak boleh sih sebenarnya. Iya, emang it's not a good thing to do lah. Dan kalau dari kita sendiri mungkin punya tato itu mengajarkan kita untuk nggak ngejudge orang gitu ya. Dan banyak hal juga sih kalau dari gue pribadi ya, mendatangkan kebaikan sih dengan tidak ngejudge orang dari penampilannya. Karena turns out orang yang mungkin penampilannya itu tidak tidak representatif sesuai ideologi kita atau sesuai yang kita pikirin, tapi itu bisa jadi adalah orang yang ternyata bisa berkontribusi besar atau ternyata itu baik sekali sama kita gitu. Jadi betul banget. Nggak boleh lah gitu ngejudge orang dari penampilannya, dan dengan tidak melakukan itu mungkin banyak good things yang bisa datang ke teman-teman sih. Betul. Nih, gua kasih contoh aja deh. Misalnya nih, gua lagi pakai baju tangan panjang gini ya. Ini sekarang kalau lagi kelihatan tatonya sering nih gue langsung dijudge-nya kayak oh nggak bener lah, orang kagak bener gitu residivis. Tapi nih cuma dengan manjangin gini aja sebenarnya image bisa langsung berubah. Jadi ini ngasih tahu teman-teman sih bahwa sebenarnya orangnya tetap sama kok, gue dari tadi di sini nggak berubah, masih biring-biring juga gitu. Cuma hanya dengan menutup ini sama ngasih lihat. Kadang-kadang pandangan orang bisa langsung berubah. Pandangan orang bisa langsung berubah, ngasih lihat tato aja gitu. Sementara sebenarnya as a person ini kita orang yang sama, kita nggak berubah sama sekali gitu. Iya. Ada langsung jadi anak baik-baik. Jadi anak baik-baik ya. Oke, jadi gitu aja 3+1 ya. 3+1 dari sisi positif lah ya menurut kita dari memiliki tato gitu. Semoga menambah insight ya, menambah insight teman-teman. Konten kita singkat yang ini. Mungkin nanti di kedepannya kita bisa bahas hal-hal lain seperti sisi negatifnya punya tato, atau mungkin
gimana cara mempersiapkan diri sebelum ditato ya. Iya, benar-benar. Itu juga penting, atau mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan Iya. apa namanya, siapa tahu kalau mau kasih komen juga boleh sih ya, siapa tahu ada tema-tema. Siapa tahu ada yang nonton, ada yang mau kasih ada yang nggak tahu sih video dia ada yang nonton apa, Iya. tapi nggak apa-apa lah. Kasih komen mau tahu apa tentang tato, siapa tahu kalau kita bisa jawab, kita bisa jawab. Oke, thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.